Rahman ya Rahman, sa'idni ya Rahman, ishrah sadri Quran, imla qalbi Quran, wa asli hayati Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'an ya rabbal alamin. Para sahabat semua, kembali lagi di channel ini, channel ngaji bahas Al-Quran, membahas seputar Al-Quran dan bahasa Arab, membahas seputar kemukjizatan Al-Quran yang dikaitkan dengan keilmuan yang ada dalam bahasa Arab, meneruskan tentang belajar Nahu dengan Jurumiyah, yang mana pada kali ini masuk kepada seri ke-6. Kepada para sahabat yang baru bergabung, bisa dilihat playlist tentang belajar Nahu ini di channel ini insyaallah ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas yang pertama mengenal tanda i'rab, yang kedua tentang tanda i'rab rofa yang asli dan pengganti, yang ketiga definisi isim mufrad, yang keempat contoh isim mufrad dhahirah dan muqaddarah, yang kelima definisi jamak taksir, dan yang keenam bentuk perubahan jamak taksir. Telah disebutkan sebelumnya jenis-jenis i'rab yang 4, rofa, nasab, khafad, jazm. Lalu bagaimana kita mengenal antara i'rab satu dengan yang lainnya? Apakah setiap i'rab mempunyai tanda khusus? Menjawab pertanyaan itu disebutkan di kitab Jurumiyah, babu ma'rifati alamatil i'rab, bab mengenal tanda-tanda i'rab. Jadi masuk di bab ini di kitab Jurumiyah untuk mengenal tanda-tanda i'rab yang 4 tadi, rofa, nasab, khafad, dan jazm. Karena urutan pertama adalah i'rab rofa, apa saja tanda-tanda yang dimiliki i'rab rofa yang disebut di kitab Jurumiyah? Disebutkan di kitab Jurumiyah, lirraf'i arba'u alamatin ad-dhammatu wal waw wal alifu wan nun. Rofa memiliki 4 tanda. Pertama harokat dhamma, yang kedua huruf waw, yang ketiga huruf alif, dan yang keempat huruf nun. Disebutkan bahwa yang pertama tanda i'rab rofa adalah dhammah. Dalam beberapa tempat harokat dhamma menjadi tanda i'rab bagi rofa menjadi tanda i'rab bagi i'rab rofa. Disebutkan di kitab Jurumiyah, fa amma dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadhi'a, al-ismil mufradi wa jam'it taksiri wa jam'il muannatis salimi wal fi'lil mudhari'i alladhi lam yattasil bi akhirih syai'un. Dhammah menjadi tanda bagi i'rab rofa pada 4 tempat: isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim, dan fi'il mudhari' yang tidak tersambung dengan apapun huruf akhirnya. Disimpulkan dari apa yang telah disebutkan, rofa memiliki 4 tanda. Pertama dhammah, yang kedua wawu, yang ketiga alif, dan yang keempat nun. Perlu diketahui bahwa dhammah menjadi tanda bagi i'rab rofa adalah tanda asli. Dalam arti ketika disebut rofa, maka identik rofa ini dengan harokat dhammah, tanda yang aslinya. Adapun selainnya yaitu wawu, alif, dan nun adalah hanya sebagai pengganti. Dari dhammah ini menjadi tanda i'rab rofa di dalam beberapa tempat. Pertama di isim mufrad, yang kedua jamak taksir, yang ketiga jamak muannats salim, dan yang terakhir yang keempat fi'il mudhari yang tidak tersambung apapun huruf akhirnya. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang isim mufrad dan jamak taksir. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad terdiri dari 2 kata, isim dan mufrad. Definisi isim sudah disebutkan di video sebelumnya. Kepada para sahabat bisa melihat kepada video-video sebelumnya yang membahas tentang definisi isim. Hanya mudahnya kali ini isim itu bisa disebut dengan kata benda. Sedangkan mufrad artinya satu atau singular. Disimpulkan bahwa isim mufrad adalah isim yang menunjukkan kepada singular atau satu, tidak menunjukkan kepada 2 atau lebih. Contoh isim mufrad tanda dhammah dhahirah atau jelas. Di Al-Quran disebutkan, wa idh qala Ibrahimu rabbij'al hadzal balada amina. Kata Ibrahim adalah nama orang menunjukkan kepada satu, maka dia adalah isim mufrad berbaris dhammah, harokat akhirnya dan terlihat jelas. Ibrahimu, huruf akhirnya mim dan berharokat dhammah, terlihat jelas Ibrahimu. Kemudian contoh isim mufrad tanda dhammah muqaddarah atau tidak jelas. Wa idh qala Musa. Kata Musa adalah nama orang menunjukkan kepada satu saja, orang itu dinamakan dengan Musa. Maka dia adalah isim mufrad berbaris dhammah, harokat akhirnya tetapi tidak terlihat jelas. Musa tidak terlihat dhammahnya karena dia adalah isim maksur.
Untuk mengetahui apa itu dhahiroh dan muqaddaroh serta isim maksur, bisa dilihat ke video di playlist ini, belajar nahwu dengan jurumnya, di video-video sebelumnya. Apa itu jamak taksir? Masuk kepada tanda yang tempat tanda domah yang kedua, yaitu jamak taksir. Jamak taksir terdiri dari dua kata, yaitu jama dan taksir. Jama artinya plural, yang berarti menunjukkan kepada banyak dimulai dari 3 ke atas. Perlu diketahui plural dalam bahasa Arab dimulai dari bilangan 3 ke atas, sedangkan bilangan 2 dalam bahasa Arab disebut dengan tasniyah. Itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Di dalam bahasa Indonesia plural dimulai dari 2 sampai ke atas. Adapun di dalam bahasa Arab plural diawali dengan 3 sampai ke atas. Kemudian taksir artinya pecah. Sesuatu yang sudah pecah identiknya adalah tidak beraturan. Disimpulkan jamak taksir adalah isim yang menunjukkan kepada plural 3 ke atas dan perubahan dari bentuk singular kepada plural tidak beraturan. Apa yang dimaksud perubahan yang tidak beraturan? Perubahan jamak taksir tidak mempunyai kaidah yang tetap, sehingga bentuk singular ketika berubah kepada plural berbeda-beda, tidak mempunyai kaidah yang tetap, mengikuti apa yang sudah ada di perkataan orang Arab. Apa yang dikatakan orang Arab maka kita ikuti, kita tuliskan di dalam bahasa Arab. Perubahan yang tidak beraturan ini ada 6 bentuk. Apa saja perubahan 6 bentuk yang tidak beraturan itu? Pertama, penambahan huruf dari singular dengan tanpa merubah harokat. Yang kedua, pengurangan huruf dari singular dengan tanpa merubah harokat. Yang ketiga, penambahan dari singular dengan merubah harokat. Yang keempat, pengurangan dari singular dengan merubah harokat. Yang kelima, dalam satu waktu terjadi penambahan, pengurangan huruf ya, kemudian merubah juga harokat. Yang keenam, yang terakhir, perubahan harokat saja dari singular tanpa ada penambahan atau pengurangan huruf. Saya ingin memberikan contoh-contoh dari tiap bentuk itu. Pertama, penambahan huruf tanpa merubah harokat. Contoh sinwun, di bentuk pluralnya sinwan. Kita lihat harokatnya tidak berubah seperti itu, shod harokatnya kasroh, tetapi ada penambahan huruf yaitu alif dan nun ketika bentuk pluralnya. Kemudian yang kedua, pengurangan huruf tanpa merubah harokat. Contohnya tukhomatun, di situ ada 4 hurufnya ya, harokatnya seperti yang kita lihat tukhomatun. Di bentuk pluralnya tukhomun. Terjadi pengurangan huruf yaitu tak yang di akhir dikurangi di bentuk pluralnya, tetapi harokatnya tidak berubah seperti itu. Tak yang di awal bentuknya domah atau harokatnya domah, di yang plural pun domah, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, penambahan dengan merubah harokat. Rojulun hurufnya 3 dan harokatnya seperti yang kita lihat. Di bentuk pluralnya rijalun. Terjadi penambahan yaitu tambahannya alif rijalun setelah jim. Lalu ada juga perubahan harokat, ro yang tadinya fathah rojulun menjadi kasroh di bentuk pluralnya. Kemudian yang keempat, pengurangan dengan merubah harokat. Rosulun hurufnya ada 4 ya. Kemudian ketika bentuk pluralnya rusulun ada pengurangan yaitu waw yang dikurangi, dan juga ada perubahan harokat, ro yang tadinya fathah menjadi domah ketika pluralnya atau bentuk jamak taksirnya. Yang kelima, penambahan dan pengurangan huruf serta merubah harokat. Jadi 3 terjadi langsung, ada penambahan, ada pengurangan, serta ada perubahan harokat. Contoh gulamun, bentuk pluralnya adalah ghilmanun. Ada penambahan yaitu alif dan nun di akhir. Ada juga pengurangan yaitu alif yang ketiga, gho, lam alif yang dibentuk singularnya. Ketika bentuk pluralnya itu dibuang atau pengurangan. Lalu ada perubahan harokat. Gho yang harokatnya domah ketika singular menjadi kasroh ketika plural atau ketika jamak taksirnya. Dan yang terakhir yang keenam, perubahan harokat saja, tidak ada penambahan ataupun pengurangan huruf. Contohnya asadun, hurufnya ada 3 ya. Kemudian ketika bentuk plural menjadi usudun, hurufnya tetap 3 tetapi perubahan harokat hamzah yang tadinya fathah menjadi domah. Contoh beberapa jamak taksir dalam keadaan rofa dengan tanda domah di Al-Quran. Di surat Al-Baqarah ayat 8, fiha kutubun qayyimah. Kutubun bentuk plural dari kitabun. Terjadi pengurangan dan berubah harokat. Pengurangannya adalah alif yang di singular, kitabun dibuang, dikurangi. Kemudian perubahan harokat, kitabun harokatnya kasroh menjadi domah kaf di bentuk pluralnya. Kemudian yang kedua, An-Naml ayat 18 terjadi pengurangan tanpa berubah harokat.
Qalat namlatun ya ayyuhan namlu. Kita lihat namlatun bentuk singular ya, hurufnya ada 4. Kemudian bentuk pluralnya an-namlu, dibuang taknya, ada pengurangan tanpa berubah harokat. Harokatnya seperti yang kita lihat, namlu nun tetap fathah di bentuk singular ataupun plural dan seterusnya. Dan yang terakhir di surat Asy-Syu'ara 61 ada penambahan dan pengurangan huruf serta merubah harokat. Contoh qala ashabu Musa inna lamudrakun. Ashab bentuk plural dari sohib, terjadi penambahan yaitu hamzah ya. Kemudian terjadi pengurangan sohib di huruf yang keduanya yaitu alif, dibuang ketika pluralnya tidak ada alif di yang kedua. Dan juga terjadi perubahan harokat jelas, sohib ya, sod yang tadinya berharokat menjadi sukun atau tidak dibaca harokatnya di bentuk pluralnya ashabun. Sekian, terima kasih, semoga ada manfaatnya. Bertemu lagi di pembahasan jurumiyah di kitab jurumiyah ini dengan tanda atau tempat i'rab dhammah yaitu jama' muannas salim dan terakhirnya fi'il mudhari yang belum tersentuh atau belum tersambung huruf akhirnya dengan apapun. Semoga ada manfaatnya. Wallahu a'la wa a'lam wa nisbatul ilmi ilai aslam wa ahkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن وأصلح حياتي قرآن